Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Usaha maksimal untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Mengingat tidak adanya kepastian hari dan tanggal datangnya Lailatul Qadar atau yang disebut dengan malam Qadar, maka sungguh tentu dianjurkan bagi setiap muslim untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan serta berusaha untuk mengisi dan mempergunakan waktunya dengan berbagai macam ibadah, baik zikir, berdoa, membaca Al-Quran, iktikaf, atau sholat sunnah. Sholat sunnah di malam bulan Ramadan bisa dilakukan dalam jumlah bilangan yang banyak atau sedikit. Hanya saja memanjangkan bacaan surah dalam sholat dengan jumlah rakaat sedikit lebih baik dibanding memendekkan bacaan surat dengan sholat yang banyak jumlah rakaatnya. Amalan-amalan tersebut, terutama iktikaf, sangat dianjurkan, terlebih ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-asr al-awakhir min Ramadan, rawahu Syaikhan. Maknanya, Rasulullah memperbanyak iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bagi seseorang yang ingin mendapatkan berkah malam ini, maksudnya malam Qadar, tetapi tidak dimungkinkan baginya untuk memperbanyak ibadah, maka hendaklah ia melanggengkan sholat Isya dan subuh secara berjamaah. Sebagian ulama berkata, barang siapa yang melanggengkan sholat subuh dan Isya dengan berjamaah setiap hari selama bulan Ramadan, maka ia akan memperoleh keutamaan Lailatul Qadar meskipun ia tidak melihat tanda-tandanya. Bagi yang telah melihat salah satu tanda Lailatul Qadar, hendaknya ia membaca doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, rawahu Tirmidzi. Maknanya, ya Allah, sungguh Engkau Maha Pengampun dan Maha Mulia. Engkau mencintai ampunan, maka ampunilah dosa-dosaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Maknanya, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami di dunia
terhadap kebaikan, dan di akhirat kebaikan pula. Dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Setelah kita mengetahui keistimewaan bulan suci Ramadan dan keagungan Lailatul Qadar, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk menyiapkan diri untuk berusaha menggapainya. Kita memohon kepada Allah semoga amal ibadah kita dari puasa, sholat, tadarus Al-Quran dan lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita orang-orang yang telah meraih keutamaan Lailatul Qadar, sehingga kita memperoleh apa yang kita inginkan dari kebaikan dunia dan akhirat. Kita berharap masuk di bulan berikutnya setelah Ramadan dalam keadaan berhari raya dengan sebenar-benarnya, di mana ketaatan dan kesolehan kita semakin bertambah di saat itu. Disebutkan dalam sebuah syair, laisal 'id liman labisal jadid, lakinnahu liman ta'atuhu tazid. Makna hari raya yang sesungguhnya bukanlah diperuntukkan bagi orang yang berpakaian baru, tetapi hari raya diperuntukkan bagi orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah. Mari kita persiapkan bekal untuk hari esok, hari kiamat. Kita berintrospeksi sebelum diri kita dihisab. Kita persiapkan diri kita sebelum datang kematian kita. Sesungguhnya kematian laksana gelas, dan setiap orang pasti akan minum dari gelas tersebut. Sementara kuburan adalah laksana pintu di mana setiap orang pasti akan memasuki pintu tersebut. Malaikat Azrail tidak akan meminta izin kepada siapapun yang hendak ia cabut nyawanya. Orang besar maupun orang kecil, orang kuat maupun orang lemah, kaya maupun miskin, semuanya akan mendapati kematian sesuai yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kapan dia akan meninggal dunia. Mari kita sambut akhir Ramadan dengan penuh semangat. Marilah kita sambut akhirat kita dengan taubat dan melakukan ketaatan sebelum kematian itu datang menjemput kita. Sesungguhnya orang yang berakal dan cerdas adalah orang yang menjadikan kehidupan akhiratnya kelak sebagai tujuan utama dari kehidupannya di dunia yang hanya sebentar ini. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga segala kebaikan yang kita lakukan menjadi jalan untuk semakin meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga semuanya menjadi jalan untuk semakin semangat mencari ilmu dan semangat untuk mengamalkannya, serta semoga semuanya menjadi jalan untuk mencapai kebahagiaan di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.